Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsandi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 dari jurusan Ekonomi dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi. Akan bahas tentang pertemuan ke-6 tentang sosialisme Marx. Yang pertama, keamanan Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat membenci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya, Marx menggunakan berbagai argumen untuk membuktikan bahwa sistem liberal atau kapitalis itu buruk. Argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, dari sisi moral, sosiologi, maupun ekonomi. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya membawa masyarakat kapitalis daerah kondisi ekonomi dan sosial tidak bias dipertahankan. Sistem upah besi yaitu kaum buruh dan sistem perekonomian modern tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena pasar bebas telah menghadirkan demikian. Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita tersebut harus diperbaiki atau diganti dengan sistem sosialis yang lebih berpihak pada golongan buruh. Alasan mengapa sistem perekonomian liberal harus diganti adalah karena sistem liberal cenderung menciptakan masyarakat berkelas, yaitu kelas kapitalis dan kaya raya dan kelas buruh. Marx tidak menginginkan bentuk masyarakat berkelas-kelas, dan obat satu-satunya dapat dilakukan dalam usaha menciptakan masyarakat tanpa kelas dan memperjuangkan sistem sosialis atau komunis. 2. Teori pertentangan kelas. Menurut Marx, dalam komunitas kelas dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaum kapitalis yang memiliki alat produksi dan kaum buruh yang tidak memiliki alat produksi, ruang kerja maupun bahan-bahan produksi. Menurut pengalaman Marx, seluruh dunia sepanjang sejarah, kelas yang lebih awal berusaha untuk membebaskan dan mengangkatkan status kesejahteraan mereka. Marx meramalkan bahwa kaum proletariat yang terdiri dari kaum buruh dan bangkit melawan kewenangan kaum pemilik modal dan menghancurkan kelas yang berkuasa. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penjelasan tersebut adalah teori nilai lebih atau theory of surplus value yang berasal dari kaum klasik sendiri. Lalu kita lanjut kepada teori klasik. Theory of surplus value atau teori dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami. Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup secara substan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang pokok saja. Padahal nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami nilai yang disebut Marx sebagai nilai lebih yang dinikmati oleh para pemilik modal. Beberapa program yang ditunjukkan Marx untuk dilakukan setelah revolusi berasal antara lain penghapusan hak milik atas tanah dan menggunakan semua bentuk sewa pada untuk tujuan umum, program pajak pendapatan progresif, penghapusan semua bentuk pewarisan, pemutusan kredit di tangan negara, pemutusan alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara, pengembangan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara. Ada perbedaan fase sosialisme dan komunisme menurut Marx, yaitu produktivitas, hakikat manusia sebagai produsen, bagian pendapatan. Lalu, teori Karl Marx yang terkenal dan teori nilai adalah mengatakan bahwa laba yang pengusaha muncul karena adanya perbedaan antara upah yang seharusnya dan upah yang dibayarkan pada buruh, di mana upah yang dibayarkan lebih rendah daripada upah yang seharusnya. Selisih ini disebut dengan nilai lebih hasil kerja buruh yang kemudian diberikan pada wirausahawan. Lalu kita lanjut dialektika materialisme historis. Teori Marx tentang kejatuhan kapitalisme untuk kemudian digantikan dengan sosialisme atau komunisme didasarkan pada dialektika materialisme sejarah. Konsep ini dari Marx dan filsuf Jerman George Wilhelm Hegel dan Ludwig Feuerbach. Dengan dialektika ada tesis, antitesis, dan sintesis yang saling mengait antara satu sama lainnya. Dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Dengan demikian, ia menyimpulkan seluruh tidak tanduk manusia didorong oleh motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Oleh Marx, ide atau gagasan tentang agama, etika, seni, sosial, dan politik hanya ikut mewarnai. Namun, yang paling menentukan adalah motif ekonomi. Lalu kita lanjut dengan yang kelima, fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, kelompok masyarakat akan melalui fase-fase berikut. Yang pertama, komunisme primitif. Yang kedua, perbudakan. Yang lalu, feudalisme. Lalu ada kapitalisme, lalu sosialisme dan komunisme. Menurut Marx, perubahan dari suatu fase ke fase berikut yang lebih maju dari kurang atau tidak seimbangnya kemajuan dalam teknologi dan kemajuan industri. Teknologi merupakan suatu tenaga dinamis yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, yang secara pasti dan tidak bisa dielakkan, selalu mengalami perubahan dari fase yang rendah ke fase yang lebih tinggi.
Untuk melaksanakan pembangunan yang sesungguhnya, yang biasa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, perlu dirombak struktur masyarakat itu sendiri. Beberapa program yang menunjukkan Mars untuk melakukan setelah revolusi bersama antara lain. Yang pertama, penghapusan hak milik atas tanah. Yang kedua, program pajak, penghapusan semua bentuk pewarisan, pemutusan kredit di tentara negara, pemusatan alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara, pengembangan pabrik-pabrik alat produksi milik negara. Lalu yang keenam, kita lanjut dengan perbedaan sosialisme dan komunis menurut Mars. Mars membedakan fase sosialisme dan komunisme penuh atau lengkap. Perbedaan di antara kedua fase tersebut adalah produktivitas, hakikat manusia sebagai produsen, pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, dalam fase komunisme penuh produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Kesimpulannya, masalah seperti kelangkaan sekarti dan insentif pribadi dengan sendirinya akan hilang jika masyarakat sudah sampai pada tahap komunisme penuh. Bahkan, uang tidak perlu digunakan. Dalam tahap komunisme penuh tidak ada lagi soal kelangkaan, juga tidak ada lagi kelas-kelas masyarakat, pengisipan dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya, bahkan negara yang sudah hilang. Itu yang bisa saya dapat sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Banyak salah kata-kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.